Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan update terkini identifikasi temuan dari 7 jenazah di Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan pada hari Minggu ini, tanggal 26 September 2024 pukul 15 tadi. Tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0047 cocok dengan data AM nomor 004, teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan, laki-laki 20 tahun, alamat Gang Makam Pedurenan, RT 01 RW 02 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan properti. 2. Jenazah nomor PM 0043 cocok dengan data AM nomor 003, teridentifikasi sebagai Rizky Ramadan, laki-laki 15 tahun, dengan alamat Ciketing Selatan, RT 002 RW 07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Ketiga, jenazah nomor PM 0044 cocok dengan data AM nomor 007, teridentifikasi sebagai Rido Darmawan, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Gedung Gede, RT 03 RW 016 Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Nomor 4, jenazah nomor PM 0046 cocok dengan data AM nomor 005, teridentifikasi sebagai Reski Dwi Cahyo, laki-laki 16 tahun, alamat Ciketing Selatan, RT 003 RW 07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. 5. Jenazah nomor PM 0049 cocok dengan data AM nomor 006, teridentifikasi sebagai Vino Satriani, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Kelapa 2 RT 008 RW 09 Desa Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Dengan demikian, saat ini seluruh jenazah yang ditemukan telah teridentifikasi. Demikian update hasil kegiatan kami sampaikan. Jakarta, 26 September 2024, atas nama Kapusdokes Polri, Karodokpol. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih Bapak Karungkit dan Bapak Karodokpol. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Ibu Karo Labdokes? Cukup. Oke. Baik, rekan-rekan, untuk penjelasan tentang proses identifikasi terhadap 5 jenazah lainnya, setelah kemarin 2 sudah dijelaskan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan. Oke, ya. Jadi hari ini juga akan dilakukan penyerahan lanjutan. Kemarin sudah 2 diserahkan ke keluarganya. Setelah ini akan diserahkan juga langsung kepada keluarga yang akan mengambil
jenazah ya. Nanti rekan-rekan silakan bisa meliput juga. Kemudian untuk melakukan pendalaman silakan, kami persilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, dari kanan, silakan Mas. Selamat siang Pak, saya Agung Happy dari CNN TV. Satu pertanyaan aja Pak, apakah ada ditemukan luka-luka di luar luka tenggelam dan di luar luka jatuh? Mohon disampaikan ke kami apakah ada, kalau ada kira-kira penyebabnya apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Satu-satu ya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan kemarin juga sudah ditanyakan. Jadi kami jelaskan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Ya. Oke. Jelas ya Mas ya? Oke Mbak, silakan. Ya, selamat sore Pak. Lia dari IDN Times. Mungkin bisa dijelaskan apakah sudah diketahui penyebab kematian, begitu apakah karena tenggelam ataukah karena ada lumpur di paru-paru atau apa secara teknisnya begitu, dan mungkin bisa dijelaskan kenapa mungkin keluarga tidak bisa melihat jenazah gitu ya, agar bisa dijelaskan pada kami. Terima kasih. Silakan. Oke. Untuk saat ini proses sebagaimana yang saya sampaikan 2 hari yang lalu. Tes. Oke, terima kasih. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa penentuan untuk penyebab kematian masih berproses, ya. Karena ini kan penuh analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Itu jawabannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kenapa keluarga tidak boleh? Ya, ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa memang dalam prosedur identifikasi, ya, apalagi dengan jenazah yang sudah beberapa lewat dari 24 jam, ada proses pembusukan, itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu karena menimbulkan bias nanti. Jadi SOP kalau kita berikan itu melanggar SOP kami, ya, sehingga nanti sesuai dengan SOP ini keluarga harus melaporkan ciri-ciri orang yang hilang, gitu ya, detailnya orang hilang. Kemudian di satu sisi kepada satu tim antemortem namanya, ini dikumpulkan. Di satu sisi ada tim lagi yang memeriksa jenazah, ya. Nah, ini yang kemudian baru prosesnya rekonsiliasi, mencocokkan apakah ini cocok, ya, yang mana cocok dengan si A, cocok dengan data antemortem dengan data postmortem yang mana. Nah, itu prosedur yang kami jalani, ya, dan itu juga prosedur secara internasional sudah diakui. Jadi kita mengikuti prosedur itu, ya. Demikian jawabannya. Oke. Ada lagi Mbak? Ya, silakan Mbak. Sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya Tasya dari Metro. Ini mau nanya, kemarin kan ada 9 personel patroli perintis yang sudah diperiksa dan sudah menjalankan tugasnya kembali. Mungkin Pak Ade boleh dijelaskan ke rekan-rekan hasil pemeriksaan dari ke-9 petugas polisi tersebut seperti apa, dan apakah ada ditemukan kesalahan SOP saat menjalankan tugas patroli. Dan memang waktu itu mungkin boleh dijelaskan patroli presisi pada Sabtu dini hari sebenarnya seperti apa Pak tugasnya? Terima kasih Bapak-Bapak. Maaf ya, tadi saya bicara kepada saya. Iya tadi Oke. Bapak, ini kan kemarin 9 petugas 9 tugas patroli sudah diperiksa dan sudah menjalankan tugasnya kembali. Mungkin boleh dijelaskan hasil pemeriksaan kepada 9 petugas patroli tersebut seperti apa? Apakah ada kesalahan SOP saat menjalankan tugas patroli presisi? Terus mungkin boleh ditegas ada pada patroli presisi kemarin Sabtu dini hari sebenarnya seperti apa? Terima kasih.
Baik. Jadi hal ini merupakan bagian dari komitmen ya. Komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pengusutan atau pengungkapan peristiwa yang berawal dari adanya temuan 7 jenazah. Jadi ada peristiwa penemuan 7 jenazah, ini masih dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian upaya tim penyelidik, dalam hal ini Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, untuk mendalami apakah dari peristiwa itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kemudian dalam rangkaian peristiwa yang setelah didalami itu ada tindak pidana lainnya, yaitu ditemukannya beberapa jenis sajam yang akhirnya telah ditetapkan 3 orang tersangka. Di sisi lain, secara internal itu juga dilakukan pendalaman terhadap petugas dari tim patroli perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang melaksanakan kewajiban atau bertugas melaksanakan patroli. Inilah yang masih dalami ya. Sehingga Polda Metro Jaya melibatkan Bid Propam dan juga berkomunikasi dengan Kompolnas. Kemarin juga kita sudah sama-sama mengetahui 2 hari yang lalu tim dari Komisi 3 juga hadir. Sampai dengan saat ini update-nya ada 17 anggota Polri yang dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya. Kemudian ada 10 saksi lainnya yang diduga mengetahui, mengalami dan bagian dari orang-orang yang diamankan, itu juga dilakukan pemeriksaan. Mohon waktu, ini masih berproses, dan sekali lagi ini merupakan bentuk komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang, transparan agar nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi mohon waktu Mbak ya. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Silakan Mas. Tes. Ya, izin Pak, ingin menanyakan untuk Pak Ade terkait tadi yang lanjutan dari pertanyaan tadi, jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan patroli, itu sanksi yang diberikan kepada petugas seperti apa ya Pak ya? Mungkin yang sanksi yang akan diberikan. Yang kedua, adakah indikasi implicit bias Pak? Dalam proses implicit bias Pak, maksudnya dalam proses patroli tersebut adakah pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan? Terus juga ada dugaan-dugaan bahwa kan masalahnya tawuran ini belum terjadi ya Pak ya, tetapi sudah dilakukan patroli sehingga memunculkan chaos di situ Pak. Apakah ada implicit bias yang mungkin terjadi dalam patroli tersebut begitu? Untuk Pak Karungkit dan Pak itu menanyakan Pak terkait sudahkah dilakukan pemeriksaan Pak untuk kemungkinan adanya kandungan minuman keras atau narkoba di dalam ketujuh jenazah tersebut Pak. Terus untuk itu tadi walaupun masih dalam proses, apakah ada kemungkinan tadi kan tidak ada luka luar dan luka patah tulang ya Pak ya, mungkin ya sudah dijelaskan kemarin. Apakah ada di dalam paru-parunya ada air atau seperti apa yang memungkinkan bahwa penyebab kematiannya karena tenggelam? Itu Pak, terima kasih. Baik, kami persilakan pertanyaan terakhir dijawab dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terkait dengan dugaan adanya pengaruh narkotika ya. Sebagai seorang expert ahli forensik, kami sudah melaksanakan semua pengambilan sampel termasuk kemungkinan ini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, data sedang berproses dan dikumpulkan, nanti akan dianalisa oleh tim ini. Ya, itu akan disampaikan nanti pada saatnya kalau sudah jadi satu kesatuan hasil otopsi. Oke. Ya, termasuk yang paru itu, ya. Ya. Dari semuanya data-data baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, pemeriksaan laboratorium akan dia analisa jadi satu kesatuan, sehingga kita bisa memastikan penyebabnya apa. Ya. Seperti itu. Prosesnya berapa lama ya Pak biasanya untuk kasus-kasus seperti ini Pak?
Ini teknis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini teknis, kemudian hasil-hasil ini tentu perlu analisa ya, analisa oleh tim ini. Mungkin berapa hari ke depan ini saya kira tidak terlampau lama kita bisa menyampaikan hal itu melalui penyidik tentunya. Karena sebagai ekspert semuanya adalah permintaan penyidik. Kemudian kita kembalikan informasi kepada penyidik. Nanti atas izin penyidik kalau kita mau sampaikan nanti domain dari penyidik. Saya kira gitu. Ya. Oke, ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kami izin menjawab terkait masalah patroli. Rekan-rekan, bahwa tugas dari Polri salah satunya adalah memelihara Kamtibmas. Cara bertindak, yang pertama kegiatan preventif atau penangkalan, yang kedua kegiatan preventif, yang ketiga kegiatan represif atau penegakan hukum. Patroli dilakukan setiap hari dan setiap saat oleh Polda Metro Jaya dan jajaran. Di data kami setidaknya rata-rata setiap bulan itu ada 12.000 kali patroli. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, polisi ada di mana-mana 24 jam. Nah, terkait dengan peristiwa ini, maka hal inilah yang dilakukan pendalaman oleh pihak Propam. Apakah pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh tim patroli presisi ini ada dugaan pelanggaran disiplin atau dugaan pelanggaran pidanakah? Inilah yang masih berproses ya. Mohon waktu rekan-rekan. Izin Pak, terkait tadi Bapak bilang bahwa ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan dan beberapa saksi sudah diperiksa ya Pak ya. Ini kan tadi yang apakah dalam proses patroli itu Pak sudah juga dilakukan misalnya mitigasi bencana jika sewaktu-waktu terjadi situasi kritis Pak, seperti yang terjadi di Bekasi. Misalnya ketika ditemukan adanya korban yang dalam situasi kritis, maka ada mitigasi selanjutnya yang dilakukan oleh petugas sehingga korban tidak mengalami kematian. Apakah itu sudah diatur dalam SOP atau seperti apa Pak? Ya, jadi setiap petugas yang melaksanakan tugas itu sudah dibekali dengan SOP ya. Dan saat peristiwa tersebut ada 4 orang warga yang diselamatkan oleh tim patroli perintis presisi. Saat proses mendatangi lokasi, kemudian beberapa orang yang di lokasi ada yang berlari ke arah sini, ada yang ke arah sana, dan ada yang ke sungai. 4 orang ini diselamatkan. Jadi itu merupakan perlindungan kepada kemanusiaan, pertolongan pertama kepada korban, perlindungan terhadap keselamatan harta dan benda orang lain di lingkungan saat lokasi patroli. Itu menjadi prioritas dari setiap petugas kepolisian yang melaksanakan patroli ya. Oke, terima kasih. Ada lagi rekan-rekan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah untuk melakukan prosesi penyerahan atau pengembalian jenazah ke keluarganya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.